Tahukah teman-teman nama-nama transportasi yang bisa dikendarai? Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama transportasi mulai dari transportasi darat, air, hingga udara. Tonton videonya sampai selesai ya. Nama-nama transportasi darat. Yang pertama, becak. Sejak 1930-an, becak sudah digunakan. Becak memiliki 3 roda. Untuk bisa bergerak, becak konvensional ini dilakukan dengan cara ditarik atau dikayuh seperti mengayuh sepeda. Pengendali becak duduk di kursi belakang, sedangkan untuk penumpang tempat duduknya berada di depan. Karena langsung dikayuh oleh tenaga manusia, becak jenis ini tidak menggunakan bahan bakar. Kedua, ada sepeda. Menurut pernyataan yang ditulis Ensiklopedia Columbia, nenek moyang sepeda diperkirakan berasal dari Perancis. Dulu namanya adalah velosiped. Digerakkan oleh 2 orang dengan memutar 2 engkol yang berada di sisi kanan dan kiri. Kemudian pada tahun 1818, seorang dari Jerman bernama Baron Karl Drais diklaim sebagai salah satu orang yang menyempurnakan velosiped atau sepeda. Karl Drais membuat alat transportasi roda 2 yang ditujukan untuk menunjang pekerjaannya. Namun, model yang dikembangkan masih seperti sepeda dan juga kereta kuda. Sehingga masyarakat menjulukinya sebagai dandy horse. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, terciptalah sepeda dengan beragam model seperti yang ada sekarang ini. Sedangkan di Indonesia, sepeda dikenalkan oleh bangsa Belanda pada zaman kolonial. Orang-orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk dijadikan alat transportasi ketika melakukan penjajahan di Nusantara. Akan tetapi, pada zaman dulu tidak semua orang bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Hanya orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Tetapi, kalau melihat era sekarang ini, sudah banyak ya orang yang bisa memiliki sepeda dengan beragam model. Ketiga, ada mobil. Mobil pertama ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Perancis bernama Nicolas J. Cugnot pada tahun 1769. Pada tahun itu, mobil bisa bergerak dengan memanfaatkan tenaga uap dan masih beroda 3. Seiring perkembangan zaman, di tahun 1878, Carl Benz telah menemukan mobil bertenaga bensin. Ilmuwan lain seperti Ferdinand Porsche dan Henry Ford turut mengembangkan model mobil menjadi roda 4 hingga seperti mobil-mobil modern sekarang ini. Ferdinand Porsche dan Henry Ford telah menciptakan banyak mobil dengan merek terkenal di masyarakat luas yang sering kita jumpai.
sepeda motor pertama di dunia. Kelima, ada kereta api. Munculnya kereta api tidak lepas dari usaha dan ide cemerlang dari para ilmuwan terdahulu. Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebutnya kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian disusul juga Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan ditunjukkan di depan masyarakat umum. Hingga akhirnya semakin banyak masyarakat melihat dan mengenal transportasi ini. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui ada beberapa jenis kereta api. Pertama, kereta api rel konvensional adalah kereta api yang biasa kita jumpai, menggunakan rel yang terdiri dari 2 batang baja yang diletakkan di bantalan kayu jati ataupun beton yang keras. Kedua, kereta api rel gerigi digunakan di daerah tertentu yang memiliki tingkat ketinggian curam. Diletakkan di tengah-tengah rel serta menggunakan lokomotif khusus yang memiliki roda bergerigi. Dan hanya ada di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Ketiga, ada kereta api monorel atau disebut juga kereta api rel tunggal. Kereta api ini jalurnya tidak seperti rel kereta yang biasa dijumpai. Rel kereta ini hanya terdiri dari 1 batang besi. Letak kereta api didesain menggantung pada rel atau di atas rel. Biasanya digunakan sebagai alat transportasi khususnya di kota-kota metropolitan dan dirancang mirip seperti jalan layang. Keempat, kereta api maglev atau magnetic levitation. Tidak lagi menggunakan batang besi maupun roda. Nah, kalau dari segi tenaga penggerak, yang pertama ada kereta api uap yang menggunakan lokomotif uap. Kedua, kereta api diesel menggunakan lokomotif diesel. Ketiga, kereta api listrik menggunakan lokomotif listrik. Tahukah teman-teman siapa yang mengendalikan kereta api? Apakah pilot? Apakah masinis? Apakah kusir? Jawabannya adalah orang yang mengendalikan kereta api disebut dengan masinis. Keenam, ada bajaj. Mengutip dari sumber bobo.id, bajaj berasal dari India sejak tahun 1970-an. Meski asalnya dari India, kendaraan ini sudah menjadi ciri khas daerah Jakarta karena sudah digunakan sejak lama. Untuk bisa berjalan, bajaj digerakkan menggunakan bahan bakar minyak. Ketujuh, ada bus. Bus diperkenalkan pada tahun 1827 di New York oleh Abraham Brower. Awalnya, bus adalah kendaraan seperti gerbong besar dan bisa bergerak menggunakan tenaga kuda. Seiring perkembangan zaman, muncul bus bertenaga uap. Kemudian muncullah bus bertenaga mesin yang bersamaan dengan berkembangnya mobil. Setelah bus bertenaga mesin berhasil, akhirnya muncul beragam model bus dan dikenal di setiap negara sejak tahun 1950-an. Sekitar abad 19, bus mulai masuk ke Indonesia dan digunakan sebagai kendaraan yang efisien karena bisa mengangkut banyak orang. Ada beberapa jenis bus yang ada di Indonesia berdasarkan kapasitas dan ukuran. Yang pertama yaitu Big Bus, berisi 47 hingga 48 penumpang. Kedua, Medium Bus, menampung sekitar 31 hingga 41 penumpang. Ketiga, Mini Bus, berisi 25 hingga 27 penumpang. Keempat, Minivan,
sedikit lebih kecil dari minibus dan bisa membawa penumpang sekitar 15. Biasanya digunakan untuk travel. 8. Ada delman. Delman adalah kendaraan tradisional, bisa beroda 2, beroda 3, ataupun beroda 4 yang menggunakan tenaga kuda untuk menggerak. Pengendalinya dinamakan kusir. Nama delman berasal dari penemunya, yakni Charles Theodore Delman, seorang insinyur dan litografer pada masa Hindia Belanda. Di beberapa daerah, delman memiliki sebutan yang berbeda-beda. Contohnya, di dalam bahasa Sunda, delman disebut sebagai kahar atau keretek. Di Sukabumi, delman sebutannya adalah nayor. Ketiga, delman bisa disebut juga dokar sebagai warisan budaya Jawa yang memberikan ciri khas di daerah Parangtritis, alun-alun kidul Yogyakarta. Keempat, delman bisa disebut juga andong untuk daerah Solo dan Klaten. Kelima, delman juga bisa disebut bendi yang pernah menjadi transportasi primadona di daerah Minangkabau. 9. Truk. Truk bisa disebut juga prahoto, kendaraan yang memiliki roda 4 berguna untuk mengangkut barang. Kalau dalam bentuk yang lebih kecil dari truk dan fungsinya sama untuk mengangkut barang, namanya yaitu pickup. Sedangkan bentuk lebih besar disebut sebagai truk tronton. Sedangkan yang digunakan untuk angkutan peti kemas dalam bentuk tempelan disebut juga truk trailer. Oke teman-teman, kita baru saja bersama-sama mengenal tentang transportasi yang ada di darat. Nah, untuk mengingat kembali apa saja tadi yang sudah kita pelajari, sekarang waktunya tebak-tebakan. Siap-siap ya! Yang pertama, aku adalah alat transportasi yang memiliki tempat duduk bagi para penumpang, yaitu berada di depan. Aku bisa bergerak dengan cara di kayu. Rodaku ada 3. Kira-kira siapakah aku? Ya, jawabannya adalah becak. Lanjut di pertanyaan kedua. Siapakah yang mengemudikan kereta api? Ya, jawabannya adalah masinis. Pertanyaan ketiga. Bentukku panjang. Pengemudiku berada di depan. Aku bisa membawa banyak penumpang. Aku bisa bergerak menggunakan tenaga mesin. Kira-kira siapakah aku? Ya, jawabannya adalah bus. Pertanyaan terakhir. Siapakah yang mengemudikan delman? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kusir. Nah, itu ya teman-teman untuk tebak-tebakan kita kali ini. Baiklah teman-teman, itu tadi video kita kali ini tentang nama-nama transportasi darat. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!